warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 1A Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana contoh dari soal diferensiasi fungsi sederhana, di mana kami ada anggota yaitu Nadia Restiani dan Anggreni sebagai pemateri. Kami persilahkan untuk Nadia Restiani dan Anggreni untuk menjelaskan pengertian, kaidah, dan bentuk-bentuk diferensiasi fungsi sederhana. Saya persilahkan. Diferensial fungsi sederhana membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Dengan diferensial dapat pula disidik kedudukan-kedudukan khusus dari fungsi yang sedang dipelajari seperti titik maksimum, titik belok, dan titik minimum. Berdasarkan manfaat-manfaat, konsep diferensial menjadi salah satu alat analisis yang sangat penting dalam bisnis dan ekonomi. Sebagaimana diketahui, analisis dalam bisnis dan ekonomi sangat akrab dengan masalah perubahan, penentuan tingkat maksimum dan tingkat minimum. Itu ada kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menurunkan berbagai bentuk fungsi tersebut. Yang pertama yaitu ada diferensiasi konstanta. Yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat. Yang ketiga ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Yang keempat ada diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Yang kelima, ada diferensiasi penjumlahan pengurangan fungsi. Yang keenam, ada diferensiasi perkalian fungsi. Yang ketujuh, ada diferensiasi pembagian fungsi. Yang kedelapan, ada diferensiasi fungsi komposit. Yang kesembilan, ada diferensiasi fungsi berpangkat. Yang 10, ada diferensiasi fungsi logaritmik. Oke, lanjut di contoh soal yang pertama, di mana ada fungsi diferensiasi penjumlahan pengurangan, di mana tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat, dan tentukan titik koordinat maksimum atau minimumnya. Langsung aja ke caranya. Jika y sama dengan u kurang lebih v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka caranya dy per dx sama dengan du per dx kurang lebih df per dx. Langsung ke fungsinya, yaitu y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat, maka hasil dari u yaitu du per dx sama dengan 6x kuadrat. Untuk nilai v-nya, df per dx sama dengan 24x, di mana 6x kuadrat ini ada dari 2x dikalikan dengan pangkat 3. Jadi hasilnya 6x kuadrat, pangkat 3-nya dikurang 1 jadi 2. Lalu untuk hasil v-nya, 12x kuadrat jadi 24x, dari 12 dikalikan dengan 2 pangkatnya, jadi 24. X-nya berkurang 1 atau tidak ada, jadi ditulisnya X saja. Maka dy per dx sama dengan du per dx ditambah dv per dx sama dengan 6x kuadrat ditambah 24x. Untuk mencari titik koordinat maksimum atau minimum dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat, sebelumnya kita harus ingat untuk mendapatkan titik minimum atau maksimumnya dengan cara A lebih besar dari 0 mendapatkan nilai minimum, A lebih kecil daripada 0 mendapatkan nilai maksimum. Untuk fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat, kita mencari titik koordinat maksimumnya dengan cara y sama dengan 6x kuadrat ditambah 24x. Y aksen sama dengan 24x plus 24, 0 sama dengan 12x plus 24, 24 sama dengan 12x, 2 sama dengan x. Untuk nilai x-nya kita sudah dapat. Untuk mencari nilai y-nya, 6x kuadrat ditambah 24x, y sama dengan 6 dikali 2 kuadrat ditambah 24 kali 2, y sama dengan 6 kali 4 ditambah 24 kali 2, y sama dengan 24 tambah 48, y sama dengan 72. Maka dari
Fungsi Y 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat mendapatkan titik koordinat bernilai minimum, di mana dy per dx sama dengan 6x kuadrat ditambah 24x. Titik minimumnya 2,72 karena A lebih besar daripada 0. Baik, di sini sudah ada soal, yaitu tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 2, x dikurangi 6, dan tentukan titik koordinat maksimum atau minimumnya. Jadi, di sini itu ada dua tipe soal. Yang pertama, menentukan dy per dx dari fungsi tersebut, dan kemudian mencari titik koordinat maksimum atau minimumnya dari hasil fungsi tersebut. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu menentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan buka kurung 2x pangkat 2 dikurangi 2, tutup kurung, buka kurung, x dikurangi 6, tutup kurung. Maka yang perlu kita ketahui, jika y sama dengan u dikali v, di mana u sama dengan c dalam kurung x dan v sama dengan h dalam kurung x, maka dy per dx rumusnya itu u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Maka kita harus mencari dulu u aksen dan v aksennya. Langsung saja kita mencari u aksennya, yaitu u-nya itu dari sini 2x pangkat 2 dikurangi 2. Kemudian u aksennya itu 4x dari 2x dikali 2. Kemudian pangkatnya 2 dikurangi 1. Maka menjadi 4x. Jadi u aksennya itu 4x. Kemudian v aksennya yaitu v dari x dikurangi 6. Maka v aksennya jadi 1x. Kemudian satunya, pangkat satunya dikurangi 1. Maka v aksennya yaitu menjadi 1. Jika sudah ditemukan u aksen dan v aksennya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Maka langsung saja kita tulis dy per dx sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Kemudian dimasukkan di dalam rumus tersebut. Itu menjadi dy per dx sama dengan 4x, yaitu u aksennya 4x, kemudian v-nya yaitu x dikurangi 6. Kemudian ditambah u-nya itu 2x pangkat 2 dikurangi 2, dan v aksennya itu 1. Kemudian dioperasikan, yaitu menjadi 4x pangkat 2, yaitu dari sini 4x dikali x. Kemudian 4x dikali min 6, yaitu menjadi min 24x. Kemudian 2x pangkat 2 dikali 1 menjadi 2x pangkat 2. Dan min 2 dikali 1 menjadi min 2. Maka hasilnya yaitu dy per dx 6x pangkat 2 dikurangi 24x kurangi 2, yaitu 6x dari 4x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2, jadi 6x pangkat 2. Kemudian min 24x langsung diturunkan dan min 2 juga langsung diturunkan. Maka inilah hasil dari dy per dx dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 2, kemudian x kurangi 6. Maka kita langsung saja ke soal berikutnya, yaitu mencari titik koordinat maksimum atau minimumnya dari hasil ini. Untuk mencari titik koordinat maksimum atau minimumnya, yang perlu kita ketahui yaitu nilai A yaitu 6x pangkat 2, kemudian nilai B-nya itu 24x, kemudian nilai C-nya itu yaitu 2. Dan jika A lebih besar dari 0, maka itu mencari titik minimum. Sedangkan jika A lebih kecil dari 0, maka itu mencari titik maksimum. Di sini, itu A-nya itu 6x pangkat 2, maka itu lebih besar dari 0, maka kita akan mencari titik minimumnya. Kemudian, turunnya pertama pada titik minimum sama dengan 0 atau y aksen sama dengan 0. Langsung saja kita ke rumusnya. Kita tulis dulu
6x pangkat 2-nya, kemudian kita turunkan, gitu. 12x itu dari 6x dikali 2, kemudian min 24x diturunkan, x-nya hilang, dan min 2 hilang. Dan yang perlu kita ingat, tadi turunan pertama pada titik minimum itu sama dengan 0, maka y-nya itu kita ganti menjadi 0. Jadi 0 sama dengan 2x min 24. Kemudian min 24 itu kita pindahkan. Karena pindah ruas, jadi negatif akan menjadi positif. Jadi 24 sama dengan 12x. Maka 24 kita bagi dengan 12. Jadi x-nya itu adalah 2. Maka sudah diketahui nilai x-nya itu 2. Kemudian kita akan mencari nilai y-nya dengan cara substitusi. Itu kita tulis dulu 6x pangkat 2-nya, dan kita substitusikan dengan nilai x tadi. 6, x-nya diganti 2, kemudian pangkat 2 dikurangi 24 dikali 2. X-nya diganti 2, kemudian dikurangi 2. Maka 6 dikali 2, 12 pangkat 2, kemudian dikurangi 24 dikali 2 sama dengan 28 dikurangi 2. Maka 12 dikali 2 menjadi 24, dikurangi 48, dikurangi 2. Maka hasil y-nya itu adalah min 26. Maka hasil dari tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan buka kurung 2x pangkat 2 dikurangi 2, tutup kurung, buka kurung x dikurangi 6 tutup kurung. Dan tentukan titik koordinat maksimum atau minimumnya itu, yaitu nilai dy per dx dari fungsi tersebutnya itu adalah dy per dx sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi 24x dikurangi 2. Dan karena tadi nilai a-nya lebih besar daripada 0, kita mencari nilai minimum, yaitu kurvanya seperti ini, yaitu mengarah ke atas, dan nilainya yaitu 2,min 26. Kemudian gambar kurvanya itu seperti ini, yaitu sama seperti tadi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke soal berikutnya, yaitu tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan min 6x kuadrat ditambah 2x kuadrat dikurang 1, dan tentukan titik koordinat maksimum atau minimumnya. Langsung saja kita mencari dy dx dari fungsi y sama dengan min 6x kuadrat ditambah 4x kuadrat dikurang 1. Nah, rumus dy dx itu dy dx sama dengan n kali x kuadrat dikurang, maaf, salah lagi. Baik, langsung saja kita ke soal berikutnya, yaitu tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan min 6x kuadrat ditambah 2x kuadrat dikurang 1, dan tentukan titik koordinat maksimum atau minimumnya. Langsung saja kita mencari dy dx dari fungsi y sama dengan min 6x kuadrat ditambah 4x kuadrat dikurang 1. Nah, rumus dy dx itu dy dx sama dengan n kali x pangkat n dikurang 1. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, maka menjadi dy dx sama dengan 2 dikali min 6x pangkat 2 dikurang 1 ditambah 2 kali 2x pangkat 2 kurang 1 min 1. Maka hasilnya min 12x ditambah 4x dikurang 1. Nah, untuk mencari titik koordinat maksimum dan minimumnya, yaitu y sama dengan min 12x ditambah 4x dikurang 1. Satunya kita ubah menjadi y aksen, maka y aksen sama dengan min 12x ditambah 4. Y aksen sama dengan 0, jadi 0 sama dengan min 12x ditambah 4. Min 12x kita pindah ruaskan, maka hasilnya jadi positif. 12x sama dengan 4.
12x per 4 sama dengan x, maka hasilnya jadi x sama dengan 3. Lalu Y sama dengan min 12x ditambah 4x dikurang 1. Y sama dengan min 12, x-nya kita rubah menjadi 3, jadi x Y sama dengan min 12 dikali 3 ditambah 4 kali 3 dikurang 1. Jadi min 18 ditambah 12 dikurang 1. Y sama dengan min 7. Maka hasilnya jadi titik maksimum. Titik maksimumnya yaitu 3, min 7. Maka fungsi dari Y sama dengan min 6x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 1, titik koordinatnya bernilai maksimum. Oke, baik. Terima kasih. Sekian pemaparan video pembelajaran dari kelompok 9. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video kita. See you.